Selamat bertemu kembali saudara-saudara dalam saat teduh pagi kita Sabtu 14 Agustus 2021 sebagai perenungan akhir pekan kita pada minggu saat ini. Sejenak kita akan merenungkan aku tahu kepada siapa aku percaya. Yohanes 4 ayat 46 sampai 48 akan menjadi bacaan kita pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur Tuhan untuk firman yang kami akan baca, dan biarlah menjadi kekuatan kami dalam kami melihat siapa yang kami percaya. Kuatkan kami Tuhan dalam membaca firman ini dan juga dalam merefleksikannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 4, 46 sampai 48. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saudara-saudara, kita terus dalam sepekan ini kita membahas tentang sebuah mujizat bagi seorang pegawai istana yang anaknya sakit keras dan hampir mati. Kita melihat sebuah iman yang luar biasa yang dia miliki. Dia berinisiatif untuk menemui Yesus. Jaraknya sekali lagi 24 km di Kapernaum dan Kana di mana Yesus berada itu, dia berinisiatif untuk menemui dan menjumpai daripada sumber kesembuhan. Niatnya begitu luar biasa dan semangatnya. Ketika dia bertemu Yesus, pegawai istana ini meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Atas permintaan pegawai istana ini, Yesus yang Maha Tahu mengatakan bahwa mujizat merupakan syarat bagi orang seperti dia untuk menjadi percaya. Pegawai ini berbeda dengan perempuan Samaria kalau kita lihat dalam contoh yang lain. Orang Samaria yang ditemui Yesus sebelumnya, mereka percaya kepada Yesus tanpa melihat mujizat sama sekali. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka tunggu begitu lama. Hanya dengan mendengarnya, berbicara menerangkan segala sesuatu tentang Injil, Yesus tidak melakukan mujizat sama sekali di Samaria. Tetapi orang Samaria menjadi percaya kepada Yesus. Orang-orang seperti pegawai istana yang memerlukan bukti baru menjadi percaya. Tetapi Yesus tetap menuntun dengan perkataannya. Karena itu ketika Thomas, satu di antara 12 murid Yesus, meragukan kebangkitan Yesus dari kematian dan meminta bukti yang harus dilihatnya sendiri, Yesus mengerti dan meminta Thomas untuk kemudian menguji dirinya dengan melihat mujizat terbesar dalam sejarah manusia berupa bekas paku dan tangannya yang menyentuh lambungnya dan ditikam tombak ketika di atas kayu salib. Hasil dari pencarian bukti lebih mendalam yang dilakukan Thomas. Walau sebelumnya tidak mempercayai kebangkitan Yesus dari kematian, akhirnya bisa melihat sang kebangkitan dan hidup dan bisa mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Peristiwa sulit yang tidak bisa diatasi dengan kemampuan sendiri seringkali harus dialami untuk melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saat kita mencari Tuhan, menjadikan firman Tuhan bukan hanya sebagai sebuah mujizat, sebagai fondasi iman merupakan keputusan yang terbaik. Kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita diberikan hati yang percaya. Meminta pertolongan Tuhan supaya kita semakin diyakinkan. Dan ini merupakan pengakuan bahwa atas anugerah Tuhan saja kita bisa mengubah hati kita, bisa menjadi percaya. Bukan kita mencari-cari apa yang bisa dilihat oleh mata kita baru kita percaya. Tetapi iman dan mata hati kita bisa kita melihat karena kita telah dianugerahi Tuhan untuk kita mengubah hati kita menjadi percaya. Sehingga akhirnya kita bisa mengatakan seperti Paulus bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Karena iman kita melihat. Mari kita beriman
karena ada anugerah Tuhan untuk membukakan hati kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, dalam akhir pekan kami pada saat ini, kami semakin diyakinkan oleh firman-Mu untuk kami semakin yakin dan percaya. Kami tahu dan kepada siapa kami percaya, yaitu Kristus Yesus. Terima kasih sepekan ini kami boleh melalui dalam tuntunan dan kasih-Mu. Bapa di sorga, berkati kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian waktu teduh kita. Selamat bertemu kembali dalam awal pekan Senin depan. Dan tetap jaga kesehatan, terus semangat dan miliki iman kepercayaan yang terus kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.